Halo guys, welcome back to my channel. Selamat siang untuk kalian yang tinggal di Belgia atau Eropa Barat dan mungkin selamat malam buat yang tinggal di Indonesia. Kita kan beda 6 jam ya. Di winter tuh biasanya beda 6 jam antara Belgia dan Indonesia. Jadi kalau sekarang jam setengah 2 berarti berapa tuh? Ya maghrib lah ya di Indonesia, mungkin sekitaran pukul 7. Lupakan, saya memang tidak berbakat di bidang matematika, jadi ya lupakan. Jadi hari ini tuh kita mau jelajah kota tempat saya tinggal. Saya tinggal di kota yang bernama Aalst. Jadi letaknya itu berada di provinsi Flandria Timur di Belgia. Jadi kita itu di sini pakai bahasa Belanda. Nah, jadi nanti setelah kita jelajah-jelajah sedikit kota tempat saya tinggal ini, nanti kita juga akan masuk ke supermarket karena saya butuh sesuatu. Sebenarnya bukan sesuatu ya, saya butuh makanan. Jadi saya nanti mau belanja sedikit karena untuk minggu ini saya belum punya bekal buat di tempat kerja. Jadi saya harus beli baguette itu untuk lunch ya, untuk makan siang di sana di tempat kerja. Dan mungkin toothpaste itu kayak apa sih? Kayak olesan-olesan lah kayak gitu, atau daging atau apa yang biasa ditaruh di roti, itu kita bilangnya toothpaste kalau di sini. Jadi lanjut aja. Di sini saya bawa keranjang, bukan keranjang ya, ini kayak kantong gitu. Nah, saya tuh belanjanya di Albert Heijn. Jadi ini bukan sponsor ya, ini karena emang saya belanja di sana aja. Letaknya tuh enak buat dijangkau gitu. Sebenarnya saya juga tinggal deket supermarket yang lain, cuman saya udah lama nggak akses itu karena aksesnya tuh di pinggir jalan banget dan saya males nyebrang jalan. Jadi ya gitu. Dan ini ada tas kamera, ya barangkali nanti baterainya habis, jadi semua perlengkapan kamera saya ada di dalam tas ini. Dan ini ada moods ya. Ini biasa saya ya tau lah, di sini kan dingin, jadi saya harus pakai aksesoris yang nggak jelas kayak gitu. Jadi ya voila. Nah, sekarang sudah dipakai moods-nya. Ini tuh bener-bener yang hangat ya kalau ditaruh di kepala. Soalnya saya baru cukur rambut juga, jadi ada yang kebotakan yang sedikit gini, yang deket kuping sampai ke belakang kepala itu kalau kena udara dingin jadi memang harus pakai beginian. Dan ini udah pakai shawl juga ya, jadi ini tuh berfungsi untuk melindungi leher sebetulnya dari udara dingin yang menggigit kulit. Jadi bener-bener, apalagi sekarang suhunya sekitaran 1 derajat di luar, jadi kalian harus membayangkan itu ya. Mungkin ada juga orang-orang yang tinggal di tempat yang suhunya lebih dingin lagi, cuman ya saya memang asalnya dari Jakarta ya, jadi terbiasa dengan cuaca panas, gerah dan lembab, dan tiba-tiba kesini jadi dingin dan ya perlu beradaptasi lagi. Jadi selain jaket dan lain-lain, saya sih udah pakai jaket ya, lihat. Ini jaketnya nggak yang tebel-tebel banget karena saya nggak punya jaket. Jadi nanti saya mau beli tapi nggak tahu deh kapan. Jadi untuk sementara pakai yang ini dulu. Soalnya cukup sih, nggak yang ya intinya cukup lah untuk saya. Dan ini saya juga bakalan pakai beginian ya, sarung tangan. Ini sebetulnya sarung tangan buat ski ini, cuman ya sebetulnya kalau sarung tangan yang biasa-biasa itu masih nggak cukup untuk saya kalau di luar. Soalnya kadang suka tangan juga ikut beku ya, sampai susah mau digerakin karena memang sudah saking dinginnya di luar. Jadi saya harus pakai yang beginian modelnya. Nah, jadi ini kita udah ready, kita mau langsung cus aja ke pusat kota. Jangan lupa dimatiin ininya, lampunya. Wah. Nah, jadi udah ini ya. Jadi kita
eh, turunin lagi garasinya. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya pagernya lah gitu, pintu garasi. Jadi sudah tertutup. Astaga, dingin banget. Nah, oke, kita sudah siap. Kita mau berangkat sekarang. Ya, sampai ketemu nanti di pusat kota. Cus. Sebenarnya nih niat saya tuh mau pakai handphone, cuma ya gimana ya? Kayaknya lebih enak pakai kamera gitu. Ya gini deh, saya suka berubah-ubah pikiran, jadi cuman ya gitu, saya takut ada polisi, makanya tuh di sini tuh harus hati-hati ya. Kalau ketahuan polisi itu bisa kena bute saya. Bute tuh artinya apa sih? Kayak denda gitu ya modelnya. Jadi saya takut kena bute. Jadi beginilah suasana jalan di Belgia. Oke, kita sudah sampai di pusat kota. Jadi ini tuh namanya Grote Markt. Jadi di Grote Markt itu biasanya ada gereja. Ini gereja utama di sini. Bukan gereja sih, katedral kita bilangnya. Jadi sekarang kita mau parkirin sepeda di sini. Jadi itu parkirnya gratis ya. Dan di sini tuh nggak ada pungli-pungli nggak jelas kayak di depan Alfamart di Cengkareng. Jadi mohon maaf ya, ini cuma buat bercanda-canda aja sih maksudnya. Ya kalau di Alfamart kan ya you know lah, suka ada yang nungguin gitu, suka ada penunggunya. Jadi kadang suka bikin takut kalau mau parkir. Jadi kalau di sini nggak ada penunggunya, cuman ya kalau hilang sepedanya ya itu risiko sendiri. Dan ini sudah ada 2 sepeda yang lain ya. Oke, jadi kita sudah sampai di pusat kota. Jadi pusat kotanya cuma begini doang ya, nggak yang wow banget gitu kayak di Brussel atau di kota yang lain. Kalau kalian lihat, kita cuma ada Belfort di sini. Nah, ini namanya Belfort van Aalst kita bilangnya. Belfort tuh apa ya, kayak sejenis, nggak tahu saya juga. Nanti saya cek deh di internet Belfort tuh apaan sih. Jadi dulu tuh dipakai buat apa sih, buat kayak tempat saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Ya udah deh, itu aja. Yang lihat di sebelah sana tuh, ini nih, gedung ini itu adalah balai kotanya Aalst. Jadi di sini juga ada balai kotanya, sama kayak di Indonesia. Kita sudah masuk di dalam. Jadi di sini tuh ada kayak, mungkin ini kali ya yang membangun gedung ini gitu. Bukan, jadi ini tuh kayak apa sih, tugu monumen peringatan Perang Dunia Kedua gitu. Jadi mereka ini adalah pahlawan-pahlawan dari kota Aalst yang ikut bergerilya melawan Jerman gitu ya. Karena Belgia kan dulu masuknya ke sekutu, jadinya ya gitu, mereka ikut di ini ya, apa sih, kena dampak negatif dari serangan Jerman gitu. Nah, ini gedungnya nih. Jadi di sini ada juga toilet publik. Kalau kalian lihat di sini ada toilet publik. Ya. Jadi kita sudah berada di dalam balai kota, maksudnya kompleks balai kota. Karena kalau mau masuk ke balai kotanya lagi, kayaknya nggak boleh deh. Jadi ini tuh gedungnya bagus banget, lihat deh. Nggak tahu ini gaya apaan. Neoklasik. Nggak tahu, saya nggak terlalu berwawasan ya. Sini ada monumen juga, cuman nggak tahu monumen apaan. Pakai bahasa Prancis soalnya, saya nggak tahu deh. Allos au brave
mort pour la liberté. Ini saya ngerti. Jadi maksudnya itu adalah untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan ya, biasa seperti yang tadi saya sudah kasih lihat di depan itu. Nah, jadi kita sudah masuk ke dalam area bangunannya. Bagus sih nih. Kalau mau dipakai buat nikahan gitu, emang fungsinya sekarang berubah jadi gedung acara pernikahan, gedung acara-acara gitu, jadi disewain di sini. Jadi kalau kalian mau nikah itu bisa di sini. Tapi tiketnya lumayan mahal. Kan harus bawa keluarga juga ke sini. Terus kalian cuma menikah berdua doang, nggak bawa keluarga kan kayaknya gimana gitu. Bagus sih ini kalau pas musim musim semi itu banyak bunga-bunganya ya, itu di pohon-pohon itu tuh biasanya bunga-bunganya udah mulai banyak yang bermekaran, cuman sekarang masih winter jadi ya kalian aja bisa melihat pohon-pohon yang botak gitu kan, jadi ya nothing so special gitu. Nah, jadi ini ada bagian, nggak tahu nih bilang bagian depannya atau belakangnya gedung kita ya. Maksudnya gedung balai kota. Kalau bilang bagian depannya itu sebenarnya yang tadi yang di pusat kota itu, yang di Grote Markt, Grand Square. Nah, kalau sekarang tuh lebih ke belakangnya sebetulnya, belakang gedung. Tapi fasadnya tuh bagus. Gitu. Bagus ya. Udah. Nah, itu ada orang lewat. Ya SKSD lah. Padahal nggak kenal ya. Yaudah, sekarang kita mau balik lagi ke depan. Karena di sini udah cukup ya. Kita sudah cukup melihat balai kota. Ya gini-gini doang. Nah, di sini nanti gue mau kasih unjuk ke kalian. Nah, di sini itu kalian bisa kayak ngedaftarin sepeda kalian, registrasi sepeda. Jadi kalau misalnya kemalingan, itu nanti bisa ditemuin lagi dengan mudah. Walaupun faktanya tuh memang tidak seperti itu. Soalnya sepeda saya tuh pernah hilang, tapi udah diregistrasi, cuman ya tetap hilang, nggak ketemu. Jadi nggak tahu deh fungsinya buat apaan. Nah, di situ dibilangnya Gemeenschapswachten gitu. Jadi dia tuh fungsinya untuk kayak ngeregistrasi sepeda gitu ya. Nanti tuh kalian kayak daftar gitu, bisa online, bisa kesini juga. Dan untuk registrasi sepedanya tuh tinggal masuk ke dalam aja, terus bilang sama petugasnya kalau kalian mau registrasi sepeda ya. Terus nanti didata lah gitu. Jadi setelah sepeda kalian didata, itu nanti kalian bakalan disuruh pulang, dan setelah itu nanti kalian akan dapat kayak email gitu. Kalau nggak email, surat ya. Kalian akan dapat surat yang isinya tuh tentang isinya itu adalah paspor sepeda kalian. Jadi sepeda kalian juga ada paspornya di sini kalau udah diregistrasi. Jadi nanti kalian bakalan dapat surat dari gemeente, dan isi suratnya itu adalah paspor sepeda kalian dan juga kayak stiker gitu. Jadi nanti stikernya itu harus ditempel di sepeda, entah di mana terserah. Yang penting nempel di sepeda, dan paspor sepedanya itu bisa kalian simpen kayak gitu. Nah, sekarang kita lagi di kalau saya sih bilangnya ini apa sih? Ini kayak bukan di Belgia, serius. Sebetulnya ini lebih ke Wina ya, atau apa sih itu yang tempat kelahirannya Mozart. Saya lupa. Jadi kalau kalian pernah ke Austria, amin kalau belum pernah, semoga bisa cepat ke Austria.
mungkin beasiswa atau apa ya, kita nggak tahu kan. Semoga bisa tercapai gitu, atau mungkin ke Belgia gitu, supaya kita bisa ketemu di sini. Terus nanti bisa saya ajak keliling deh, pasti seru. Gitu saya kalau jalan-jalan ya gini sendirian kayak orang gila kan, ngomong sendiri depan kamera gitu. Nah ini tuh ada hal unik dari daerah sini tuh ya, ini patung ini tuh sangat terkenal di tempat saya tinggal. Jadi dia ini adalah penulis dari kota Aalst. Dia adalah penulis yang lahir di kota ini. Dan nantinya dia terkenal bahkan sampai ke seluruh Belgia. Cuman saya lupa namanya siapa sih. Biasanya ada loh nama-namanya. Entah di sini di mana gitu, mungkin ada di bukunya gitu. Nih dia lihat lagi megang buku ya. Oke, jadi kita sekarang berada di perumahan warna-warni, perumahan pelangi gitu ya. Karena warnanya tuh bener-bener yang ngejreng banget di sini sebetulnya. Ini adalah satu-satunya rumah yang berwarna-warni di sini. Kalau lihat rumah-rumah yang lain itu selalu yang warna merah, batu bata kan kayak gitu kan. Jadi ya inilah yang membuat rumah ini tuh kayak menarik banget gitu. Jadi kalau kalian suatu saat ke Belgia, itu nanti bakalan gue ajak juga main ke rumah ini. Maksudnya rumah-rumah ini. Ya. Nah, kita lagi jalan menuju ke arah pusat perbelanjaan. Jadi kalau di Jakarta tuh banyak mall ya. Berarti di Belgia juga banyak mallnya. Aalst itu kotanya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau di sini tuh kita biasanya dikelilingi oleh kayak ya Winkel shop rumahan gitu. Jadi nggak terlalu yang gede-gede banget kayak di kota besar, kayak di Charleroi itu mereka punya mall ya, atau di Brussels mereka juga punya mall kayaknya. Kalau di sini sih ya nanti bakalan saya kasih lihat ke kalian mall-mall di sini tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kalau di tempat saya tinggal, di kota tempat saya tinggal, nggak ada mall kayaknya di sini. Kita tuh punyanya kayak toko-toko biasa gitu, yang biasanya letaknya tuh di pusat kota dan biasanya di suatu daerah khusus gitu, yang isinya tuh memang toko-toko. Jadi dia berjejer gitu deh toko-tokonya. Jadi kalau mau belanja ya memang ke situ gitu. Ada juga sih sebetulnya kalau mau belanja di toko yang di pinggir jalan juga ada, cuman ini kan memang diperuntukkan untuk ini ya, untuk belanja ya. Jadi orang taunya kalau mau belanja ya ke sini gitu. Dan kalau mau nyewa toko atau nyewa gedung di sini pun harganya lebih mahal. Karena letaknya persis di pusat kota dan ya gitu deh. Kalian tahu sendiri. Nah, jadi sekarang itu lagi musim yang namanya Solden. Jadi Solden itu apa sih? Kalau di Indonesia tuh mungkin kalau di Jakarta ya kayak pas tahun baru gitu. Jadi orang tuh bener-bener yang ngasih diskon banyak banget di tokonya. Makanya banyak orang yang belanja di musim Solden kayak gini. Solden namanya. Ada yang nih kasih diskon untuk beli kacamata. Tapi saya sudah punya kacamata jadi nggak perlu beli lagi. Tunggu rusak dulu. Terus ada ini baju renang. Baju renang bukan sini? Nggak tahu deh. Jangan masuk deh, ntar saya ke ini lagi. Nanti saya hilaf lagi. Ya intinya kayak gitu. Ada baju anak-anak juga. Dia bilangnya new koleksi baru. Ya. Toko jam tangan di sini. Lihat. Wih, 34 euro. Lumayan sih. Tapi saya nggak suka modelnya. Ya, jadi beginilah model pusat perbelanjaan di kota tempat saya tinggal tuh isinya kayak toko-toko gitu ya, yang berjejer, bersampingan gitu. Solden op alle monturen, ook op grote merken.
Saya kalau ke situ biasanya tuh cuman buat apa sih? Cuman menghangatkan diri doang ya, sama ya lihat-lihat lah. Nggak ada niat buat beli sih sebetulnya. Dan mau khilaf pun juga nggak bisa karena harganya mahal. Jadi ya gitu deh. Enaknya nggak punya duit tuh gitu. Kalau masuk ke toko mau khilaf pun juga nggak bisa kan gitu. Karena nggak punya duit. Bentar lagi kita bakal, kok bau-bau Indomie ya? Kayaknya ada yang masak Indomie deh. Ya, aku seperti mencium aroma Indomie. Aroma Indomie anjir. Bau Indomie, serius deh. Ini kayaknya ada yang masak Indomie pakai bon cabe ini kayaknya. Aduh, enak banget. Terus ditambah bakso ya. Sini nggak ada yang jual. Walaupun kalau mau beli Indomie tuh ada deng, Indomie ada yang jual, cuman bakso itu jarang yang jual, jadi harus pesen ke temen. Karena sini banyak juga orang Indonesia yang tinggal di sini maksudnya. Jadi ya gitu deh, enak. Maksudnya masih bersyukur ada yang bisa dimintain tolong gitu buat bikin bakso, terus kita tinggal beli doang gitu kan. Jadi kalau di sini tuh udah deh, nggak usah ditanya lagi. Saya paling males sebetulnya kalau belanja di daerah sini tuh soalnya mahal. Saya tuh ya kalau belanja di toko-toko pakaian bekas kan kayak gitu. Ada juga di sini, nanti deh saya unjukin. Ini pun saya pakai pakaian ini, beli sarung tangan itu di tempat yang toko pakaian bekas itu, jadi harganya bisa setengahnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau beli pakaian murah juga ada, bisa di Zara. Bukan sponsor ya. Jadi bisa juga beli di Zara, karena di Zara mereka jual pakaian-pakaian murah gitu. Cuman saya nggak tahu, kurang suka sama modelnya ya. Saya kurang terlalu suka sama model pakaian di sana. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bagian sana. Dan sana tuh sebetulnya apa ya? Sama sebetulnya kayak toko-toko gitu isinya. Cuman di sana tuh biasanya lebih terjangkau harganya. Kalau dibanding sama yang tadi. Tadi itu khusus yang harganya lebih ya sebenarnya kalau dibilang mahal banget enggak sih. Mungkin lebih mahal kali ya, bukan mahal banget tapi lebih mahal. Jadi begitu. Jadi di Belgia itu sekarang peraturannya udah nggak boleh pakai, bukan yang nggak, maksudnya nggak wajib pakai masker di tempat umum, kecuali di dalam gedung atau di dalam bus, public transportasi itu kami harus pakai masker. Tapi kalau kayak di sini di jalan raya atau ya tempat-tempat yang ruang terbuka lah ya masuknya, itu kita nggak perlu lagi yang namanya pakai masker. Nah, jadi bangunan yang kalian lihat di belakang saya ini, itu bangunan yang bagus itu namanya Bourse van Amsterdam, dan dia tuh sekarang fungsinya sebagai restoran. Makanannya enak tahu. Saya sering main ke sana jujur, dan ya harganya juga lumayan. Jadi nggak yang mahal-mahal banget, tapi ya juga nggak yang murah-murah banget. Jadi standar lah ya untuk restoran di sini. Jadi rencananya sekarang saya mau belanja, jadi saya mau ke supermarket. Oke, jadi kita mau lanjut ke sana, ke gereja, ke katedral. Gereja, bukan mau beribadah ya ini, cuman mau lewat doang. Ini adalah kompleks kafe-kafe yang chic ya kita bilangnya.
Dan di sini juga ada kayak bar-bar gitu yang kalau orang apa sih bahasanya diskotik ya. Jadi orang suka joget-joget di sini. Saya juga pernah ke situ sebetulnya. Bukan artinya saya sering ya main ke sini, main ke diskotik kayak gitu. Ya kalau pas tahun baru biasanya kita mainnya ke sini nih buat joget-joget nggak jelas. Cuma pas tahun baru aja saya ke situ. Kalau hari-hari biasa saya ya menjadi anak baik lah di rumah. Wih. Tebak kita mau kemana? Saya juga nggak tahu nih saya mau kemana. Cuma masuk-masuk doang. Sebenarnya kita nggak boleh masuk ke sini tahu. Boleh deng. Boleh deng. Saya mau keluar lagi. Astaga. Lihat deh namanya lucu tahu. Eric the Cock. Anak sastra Inggris. Pikirannya kemana-mana aja. Nah ini kita sudah sampai di ini ya Albert Heijn. Jadi kita kalau belanja biasanya ke sini. Kalau nggak di kesini ya paling ke Deleuze. Nah kalau untuk di sini saya kira nggak, kuncinya nggak terlalu susah. Jadi sudah jadi deh. Ini harus ditaruh di kantong celana dan jangan lupa masker. Nah, sekarang kita masuk ke dalam supermarketnya. Dan ini ada apa sih keranjangnya? Saya akan masuk ke dalam bersama keranjang ini. Saya salah masuk. Meneer, mag ik even vragen? Ja hoor. Ik zoek chocoladepoeder voor op te bakken. Voor op? Om te bakken. Chocoladepoeder. Zo voor om te bakken. Gewoon. Dat is cooking chocolate, maar dat is zo fondue-achtig. Dat is zo nog hard. Geen poeder, hè? Nee. Nee. Nee, dan denk ik niet. Ja, oké. Merci. Cacao-poeder hebben we wel. Oké. Cacao-poeder. Deze Ja, wat ik dat is voor chocomelk. Hè? Ja. Ja, dat staat wel. Maar eigenlijk die fondant of zoiets. Die ook alleen maar voor chocomelk te maken. Ah, oké. Dat is niet dat. Nee, Sorry. dan hebben we dat Merci niet. gezegd. Ja. Satu-satunya yang mereka punya tuh ini sebetulnya. Tapi ini kayaknya bisa dipakai juga buat, atau ini sebenarnya yang gue cari. Mungkin ini yang gue cari. Beli aja deh daripada nggak dapet sama sekali. Berapa gram ini? 250 gram ya. Oke deh. Nah, buat kalian yang pecinta mie, ini di sini ada makanan favorit kalian. Jadi ada Indomie di sini juga. Tapi gue udah punya mie di rumah, jadi kayaknya tidak tertarik untuk membeli mie. Ini juga ada yang ini ya, ada yang chicken flavor, ada yang rasa ayam. Tapi cuman ini aja ada dua varian aja sih kalau di sini. Kalau di toko lain kadang ada yang varian yang lain, cuman ya di toko ini cuman ada dua, Indomie goreng sama Indomie chicken flavor. Dan harganya berapa? Nah ini harganya buat kemasan yang isinya 5 Indomie. Jadi 5 Indomie itu harganya segini, hampir 3 euro ya. Gue masih ada nggak ya Indomie di rumah? Yang ayam tuh dia lebih murah. Kayaknya masih ada deh. Gak usah beli. Lihat apa yang aku temukan di sini. Ternyata ada gado-gado.
Kalau untuk belanja tuh bisa ke kasir, maksudnya untuk bayar tuh bisa langsung ke kasir. Bisa juga kita pergi ke mesin kasir atau apa sih, swalayan gitu deh intinya. Jadi kalian ngelayanin diri sendiri. Ini klik di bursa atas kanan gitu. Jadi nanti tinggal di scan. Oh my god, oh my god, oh my god, what did I just buy? Mahal banget anjir. Ya, untuk seminggu lah ya. Nah, jadi itulah petualangan kita di kota tempat saya tinggal di Aalst. Jadi terima kasih untuk telah menonton. Nggak tahu bahasa Indonesianya kayak gimana. Kita bilangnya di bahasa Inggris, thanks for watching. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Duh.